Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dalam doa pagi, panggilan doa hari ini. Siapkan hatimu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan masuk hadiratnya pada pagi hari ini. Kita akan memberi yang terbaik, penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari siapkan hatimu, bermazmur bagi Dia, bermazmur bagi Tuhan kita yang Maha Kuasa, yang Maha Ajaib, yang sanggup memberikan pertolongan bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami sangat bersyukur pada pagi hari ini. Kami bisa bersama-sama di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Kami mau menyembah-Mu pada pagi hari ini, bersyukur atas keajaiban-Mu, bersyukur atas kemurahan-Mu, bersyukur atas kasih-Mu yang senantiasa memberkati kami sepanjang malam. Dan pada pagi hari ini kami bangun menikmati kasih-Mu, menikmati kemurahan-Mu, menikmati anugerah-Mu pada pagi hari ini, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Haleluya.
Kita menikmati kasih-Nya di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kita tenggelam dalam hadirat-Nya. Kita nikmati kemurahan-Nya pada pagi hari ini. Kita bermazmur bagi Dia. Haleluya. Haleluya.
yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segenap hatiku, segenap hatiku. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Mari sembah Dia. Dia layak menerima penyembahan yang terbaik pada pagi hari ini. Dia layak menerima sembahan kita yang terindah pada pagi hari ini. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu. Yesus, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Ku menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu Yesus, ku menyembahmu Bapa, masuk dalam hadirat-Mu. Oh, ku menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Di dalam hidupku hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita sembah Dia. Berikan mazmur yang terbaik, berikan mazmur yang terindah, berikan mazmur yang termanis bagi Dia. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya.
kita jadikan pujian ini bagian dari iman kita. Kita jadikan lirik lagu ini bagian dari iman, pernyataan iman kita kepada Tuhan. Bahwa kita mencari wajah Tuhan bukan karena perbuatannya, tetapi karena cintanya. Kita hampiri tahtanya bukan karena kebutuhan kita, tetapi karena hatinya. Bapak Ibu Saudaraku, mari siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan sekali lagi. Kita akan masuk hadiratnya. Haleluya, Yesus. Mencari wajah-Mu, Yesus, sahabatku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena cinta-Mu. Hampir kita tahu Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hatimu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada. Namun aku lebih perlu kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Mari sekali lagi menyembah Tuhan. Ku percaya, ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada dan takkan berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Haleluya, 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 Yesus, haleluya.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami, sehingga kami bisa bersama-sama dengan umat-Mu, bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu di tempat kediaman mereka masing-masing. Kami mau menyenangkan hati-Mu pada pagi hari ini. Bapa, kami rindu kuasa Tuhan yang bekerja. Kami rindu kuasa-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Tuntun kami agar kami memperoleh hikmat, agar kami memperoleh pengertian tentang firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Sebuah kehormatan kita bisa saling berbagi, share firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita akan belajar mengenai pembaharuan pikiran untuk memperoleh kesembuhan. Ada pembaruan karakter, ada juga memperoleh kesembuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Roma 12. Kitab Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudaraku. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan baca, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Alkitab mengajari kita pada pagi hari ini bahwa persembahan yang terbaik itu adalah bukan harta kita. Persembahan yang terbaik bukan emas, perak, atau permata. Persembahan yang terbaik bukan jumlah uang yang besar. Walaupun itu baik. Itu baik Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi yang terbaik yang Tuhan katakan melalui kitab Roma ini adalah tubuhmu. Jadi dengan kata lain, setiap orang yang ingin mempersembahkan kepada Tuhan yang terbaik, yaitu mempersembahkan tubuh. Mempersembahkan hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan merasa aku tidak punya harta, aku tidak punya uang, aku tidak punya jabatan, aku tidak punya posisi, jadi tentulah aku kalah. Atau tentu aku tidak bisa seperti orang lain mempersembahkan yang terbaik. Jangan. Sebab Tuhan mengatakan persembahan yang terbaik adalah tubuhmu. Artinya persembahan yang terbaik adalah perbuatan-perbuatan karakter kita yang serupa dan segambar dengan Kristus. Kita melayani Tuhan itu baik. Tetapi kalau hanya melayani Tuhan dan tidak memberikan perbuatan yang memiliki karakter Kristus, ya sama sekali nggak berguna. Kita ibadah itu baik. Gereja, minggu, atau ibadah di luar minggu, KTM, kebaktian tengah minggu, atau komsel, atau kul, atau apalah namanya itu terserah. Atau pertamiangan. Itu bagus, itu baik. Tetapi kalau kita tidak mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, itu akan menjadi sia-sia Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Makanya, kekristenan bukan berbicara hanya ibadah. Kekristenan juga berbicara karakter yang sesungguhnya. Itulah sebabnya Tuhan katakan ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Alkitab mencatat persahabatan dengan dunia bermusuhan dengan Allah. Bapak Ibu Saudaraku.
Alkitab mencatat kita harus menjadi orang-orang yang berbeda dari karakter-karakter duniawi. Kalau karakter duniawi mengatakan kejahatan balas kejahatan, ya kita nggak boleh lagi Bapak Ibu Saudaraku. Kalau karakter duniawi mengatakan mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, nggak boleh. Itu di dalam kekristenan dilarang. Karena kekristenan bukan hanya berbicara ritual agama, bukan. Tetapi berbicara perbuatan. Berbicara karakter yang sesungguhnya. Maka kita menekankan pada pagi hari ini kepada kita, jangan sama. Harus berubah. Makanya kemarin kita pelajari, kalau kekristenan kita sama dengan ahli Taurat, enggak, kita enggak layak masuk surga. Kalau kekristenan kita tidak melebihi orang-orang Farisi, kita tidak akan layak menerima yang namanya kerajaan surga. Oke, kita lanjut kalimat ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita harus berubah. Jangan dari tahun ke tahun, dari tahun 2021 ke tahun 2022 itu aja. Gak ada perubahannya. Begini Bapak Ibu Saudaraku. Kalau engkau ingin melihat tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, jangan lakukan hal yang sama di tahun 2021, itu lagi dilakukan di tahun 2022. Yang gak akan berubah. Ya. Kalau hal yang sama kita lakukan, katakanlah di tahun 2021 kita hanya sekedar ibadah, kita hanya sekedar ikut persekutuan, tapi tidak punya niat untuk mengubah karakter-karakter yang lama, mengubah menjadi karakter Kristus. Ya jangan harap kita melihat 2022 lebih baik dari 2021. Karena hasilnya kita udah tahu. Kalau hal yang sama kita lakukan di tahun ini, hasilnya kita udah tahu. Maka harus berubah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Itu yang Tuhan katakan. Berubah oleh pembaharuan budimu. Ya. Dan jangan serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi gini, agar engkau bisa melihat mana yang menjadi kehendak Allah, yang pertama harus berubah. Tanpa perubahan budi, kita tidak akan tahu mana yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Kalau kita sama dengan dunia ini, dengan kata, udah rahasia umum itu Pak Pendeta. Udah kebiasaan Pak Pendeta. Atau mungkin orang melakukan sebuah atau sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, lalu kita berkata itu udah biasa. Nah, ini yang paling sering terjadi di antara orang-orang Kristen. Saya ingatkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan pernah lakukan yang sudah dibiasakan di tengah-tengah dunia ini. Tapi lakukanlah apa yang benar, Bapak Ibu Saudaraku. Lihat, apakah yang akan menjadi kehendak Allah? Tergantung. Kalau engkau saat ini dalam keadaan sakit, kehendak Allah adalah menyembuhkanmu. Kalau engkau saat ini dalam keadaan sulit, kehendak Allah adalah menolongmu. Kalau engkau saat ini dalam keadaan susah, kehendak Allah adalah membebaskanmu. Kalau engkau saat ini dalam keadaan kecanduan obat-obat terlarang, kehendak Allah menolongmu dari sana. Kehendak Allah engkau lepas dari sana. Walaupun mungkin banyak orang mengutukimu karena perbuatan-perbuatan yang jahat. Ya. Walaupun ada mungkin orang menyalahkanmu dengan tindakan-tindakan yang engkau lakukan selama ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun ada mungkin banyak orang menyalahkanmu, banyak orang mengutukmu karena perbuatan-perbuatan di masa lalu yang tidak benar. Tetapi kehendak Allah adalah membebaskanmu. Kehendak Allah adalah menolongmu. Kehendak Allah adalah mengangkatmu. Pertanyaannya, tapi Bapak begitu sakit ejekan orang samaku.
Itu adalah konsekuensi daripada perbuatan kita. Setiap tindakan-tindakan yang kita perbuat ada efeknya. Maka sebelum bertindak, hati-hati. Jangan asal bertindak aja gitu tanpa nanti masalah belakangan lah itu. Apapun yang terjadi. Nggak boleh, orang Kristen nggak boleh seperti itu. Sebelum bertindak, efeknya apa gitu. Apa yang akan terjadi kalau aku bertindak seperti ini? Nah, walaupun, tapi jangan gara-gara ini kita jadi nggak berani mengambil tindakan. Nggak boleh juga. Hanya karena memikirkan orang, kita nggak berani mengambil tindakan. Jangan. Lakukan sesuatu yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupmu, lakukan. Saudaraku yang terkasih. Kalau ada orang mengejek, kalau ada orang yang belum mengerti, menjatuhkan kita karena kekurangan kita, karena kesalahan kita, tanda kutip ya. Kalau orang mengejekmu karena kesalahanmu, harus berubah. Harus bertobat. Jangan jadi benci. Jangan jadi sakit hati. Karena apa yang dikatakan itu mungkin benar kita lakukan. Tetapi kalau yang dituduhkan itu kepada kita tidak benar, jadikan itu sebagai alarm, pengingat bagimu bahwa engkau harus terus maju. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Lihat Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang menjadi kehendak Allah? Kehendak Allah adalah saat ini mengubah karakter kita menjadi karakter Kristus. Mengubah tubuh kita yang sakit menjadi sembuh. Mengubah hidup kita yang kecanduan sesuatu yang gak benar dilepaskan. Mengubah kehidupan kita yang selalu dalam keadaan terpuruk diangkat. Itulah kehendak Allah dalam hidup kita. Sebab itu yang Yesus lakukan di kayu salib. Kalau kita ingat kembali ke belakang, kita review bagaimana kejatuhan manusia. Adam dan Hawa diciptakan Allah, lalu ditempatkannya di Taman Eden. Dan Taman Eden itu segalanya ada. Segalanya ada. Manusia tidak perlu susah payah, tidak perlu berkeringat untuk mengupayakan yang namanya kebutuhan sehari-hari. Itu yang dilakukan oleh Allah kepada manusia. Tetapi karena kejatuhan manusia, karena Allah lebih memilih tunduk kepada iblis dan menduakan Allah, mereka jatuh dalam dosa. Tetapi apa yang terjadi? Apakah Tuhan membiarkan manusia terpuruk? Tidak. Sama sekali Tuhan tidak membiarkan manusia terpuruk. Bahkan Tuhan mengutus Yesus agar dia bisa mengembalikan kita ke zaman sebelum dosa. Jadi kalau secara menyeluruh Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bisa kita katakan, tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah mengembalikan kita ke zaman sebelum dosa. Udah. Mengembalikan kita ke zaman sebelum dosa. Membawa kita dan melayakkan kita nanti masuk dalam kerajaan surga. Ya kan, sebelum dosa kita berada di bagian surga. Taman Eden itu bagian dari surga. Dan setelah kita berdosa, kita tidak layak masuk dalam surga. Lalu ketika Yesus datang dan kita menerima Yesus, kita masuk dalam kerajaan surga. Berarti bisa kita katakan, kita dikembalikan ke zaman sebelum dosa. Apa zaman sebelum dosa? Itulah kehendak Allah. Amin. Haleluya. Tapi kan untuk sampai ke titik itu Bapak Ibu Saudara, perlu perubahan karakter. Perlu menyamakan diri seperti apa yang firman Tuhan katakan. Makanya ada lagu, Ku mau sepertimu Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita lanjut. Ayat selanjutnya, ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman
yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Alkitab mencatat bahwa Allah memberikan ukuran iman masing-masing kepada kita. Dan kita tahu segala sesuatunya bisa kita nikmati berdasarkan iman. Segala sesuatunya kita bisa nikmati berdasarkan iman. Dan Tuhan mengatakan, jangan memikirkan sesuatu yang lebih dari apa yang sudah tanamkan di hatimu. Berapa banyak orang sekarang stres, depresi karena memikirkan sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang. Kita dengarkan nubuatan bahwa bulan Februari akan ada banyak roh-roh atau malaikat-malaikat maut berjalan. Kita stres. Kita dengarkan pandemi mulai lagi menjalar di mana-mana, mulai lagi menginfeksi banyak orang, virus-virus mulai lagi memakan korban. Kita stres, kita depresi akan hal itu. Tapi Pak Pendeta kan manusiawi. Iya, itu manusiawi. Tetapi hidup kita bukan hanya manusiawi. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Ya, hidup maksudnya gini. Jangan andalkan hidupmu berdasarkan manusia alamimu. Tetapi andalkan Tuhan dalam hidupmu. Katakan dengan iman, Tuhan yang pegang hari esok. Tuhan yang pegang hari esok. Saya yakin dan percaya jika Tuhan pegang hari esok, semuanya akan lebih baik. Kita akan lebih tenang Bapak Ibu Saudara. Makanya Alkitab mencatat dalam ayat 3 ini, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Harusnya masa depanmu itu adalah dalam pikiran Allah atau dalam rencana Allah. Tetapi banyak orang Kristen mengambil tugas ini. Harusnya masa depan dia adalah tugasnya Allah melalui tindakan kita dalam iman. Harusnya begitu. Ya. Tetapi banyak orang Kristen mengambil pekerjaan Allah tersebut dan membawanya ke pikirannya. Bayangkan, pikiran yang kecil ini mau kita pakai untuk mengambil pekerjaan Allah, ya kita yang jatuh, kita yang drop. Mengerti Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Jangan ambil pekerjaan Allah. Biarkan pekerjaan Allah ya pekerjaan Allah. Pekerjaanmu apa? Percaya kepadanya. Pekerjaanmu apa? Bergantung kepadanya. Pekerjaanmu apa? Bertindak seperti anak-anak Allah. Ya kan? Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan anak-anak yang memiliki orang tua yang cukup kaya lah kita katakan. Apakah dia memikirkan akan hari esok? Enggak. Bahkan salah bertindak. Karena dia tahu harta itu akan diwariskan kepada dia. Justru malah salah bertindak. Salah melakukan perjalanan hidup. Rusak jadinya. Kenapa? Karena dia nggak memikirkan bahwa masa depan dia akan hancur. Enggak, karena dia tahu dia punya harta warisan. Harusnya kita seperti itu kepada Tuhan. Tuhan yang pegang hidup saya. Tuhan yang pegang kendali atas hidup saya. Tuhan yang pegang akan masa depan saya. Terus kenapa saya yang memikirkan tentang, masih tanda kutip ya, bukan berarti karena Tuhan pegang masa depan kita nggak usah bekerja dong Pak Pendeta. Bukan ke situ maksudnya. Bukan. Ini bukan berbicara bekerja atau tidak bekerja. Ini berbicara bagaimana kita tidak memikirkan sesuatu yang tidak patut kita pikirkan. Masalahnya contoh kematian. Kita nggak usah memikirkan sesuatu yang berbicara tentang kematian. Kita nggak patut memikirkan itu. Karena itu adalah bagian dari rencana Allah. Amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Jangan pikirkan apa yang tidak patut engkau pikirkan. Mengenai akhir zaman. Ya jangan pikirkan sesuatu yang tidak patut engkau pikirkan. Microchip sudah muncul. Maka sebentar lagi akhir zaman. Peperangan terjadi. Lalu engkau stres. Depresi. Enggak, jangan pikirkan itu bagian dari Allah. Jangan ambil pekerjaan Allah.
nanti kita jadi drop. Jangan ambil pekerjaan Allah, nanti kita jadi rusak. Pekerjaan Allah biarkanlah Allah yang mengerjakan. Pekerjaan kita adalah bergantung kepada Allah. Pekerjaan kita adalah percaya kepada Allah. Pekerjaan kita adalah bertindak dan mengubah karakter kita sama seperti Kristus. Ada berapa banyak orang tua stres, cemas karena anaknya di perantauan. Banyak kan? Bagaimana anak saya, bagaimana putra saya, bagaimana anak saya. Banyak seperti itu. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa anak itu seutuhnya milik dia. Bukan. Anak itu milik Tuhan. Ya kalau milik Tuhan, tentu Tuhan lebih protek kepada dia, lebih melindungi dia daripada kita. Tapi banyak orang tua mengambil tugasnya Allah. Mengambil tugasnya Allah untuk anak-anaknya. Oke, saya ulangi. Ayat 3. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri. Sehingga kamu menguasai diri. Menguasai diri tetap tenang. Menguasai diri tetap santai. Menguasai diri tetap ini. Ya. Jangan takut akan hal apapun. Bagi yang sakit, kuasai dirimu. Jangan cemas. Bagaimana nanti kalau aku mati? Anak-anakku gimana? Kuasai dirimu. Jangan pikirkan apa yang tidak patut kau pikirkan. Kematian itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Ngapain kita memikirkan kematian? Tapi kalau kita mengingat Tuhan, bagaimana kalau aku mati hari ini? Apakah aku masuk surga? Lalu engkau berbuat lebih baik dalam karaktermu? Ya bagus. Tapi lebih dari situ jangan. Kematian, kehidupan, pegang kendali dalam Tuhan. Di tangan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi jangan pikirkan sesuatu yang tidak patut engkau pikirkan. Amin, haleluya. Agar engkau bisa menguasai dirimu. Kalau dalam Matius dikatakan mengenai kekhawatiran, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apa yang kami makan, tentang apa yang kami minum. Jangan kamu khawatir, sebab burung di udara Tuhan pelihara. Itu artinya menguasai diri. Bagaimana kita bisa menguasai diri kita dalam setiap keadaan yang kita hadapi? Dengan bergantung kepada Tuhan. Di dalam kita berusaha bergantung kepada Tuhan, ya belajar perlahan-lahan merubah karakter, perlahan-lahan meninggalkan sesuatu yang tidak benar, perlahan-lahan dan terus menuju kepada kebenaran firman Tuhan. Ayat 4, Bapak Ibu Saudaraku, kita lanjut. Roma 12, ayat yang keempat. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Kita harus mengerti. Kita harus mengerti bahwa kita ini dibentuk seperti tubuh manusia. Punya tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bagian punggung, bagian perut, bagian tubuh berbeda-beda. Tapi apakah ada yang berani mengatakan ini bukan tubuh kalau hanya tangan? Bagian dari tubuh pasti. Adakah yang berani mengatakan bahwa kaki kalau hanya kaki bukan tubuh? Enggak ada. Semua itu tubuh. Dan artinya semua tugas berbeda-beda. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau engkau ingin melihat rencana Tuhan dalam dirimu, jangan lihat orang. Lihat Yesus, lihat Kristus. Ya. Jangan lihat orang, maunya aku kayak dia lah. Jangan, lihat Kristus. Arahkan pandanganmu kepada Kristus. Kalau engkau ingin melihat hidupmu dipakai Tuhan, jangan ngikut-ngikut sama orang, ikut Yesus, ikut Kristus. Jangan ikut pendeta. Kalau ada sesuatu yang baik, ya tiru. Tapi jangan sepenuhnya tiru dari pendeta.
Ya kan begitu ya. Karena pendetanya berkhotbah dengan cara begini-begini, kita ngikut. Ya nggak boleh. Yang perlu ditiru adalah karakternya. Karakter Kristus maksudnya. Karakter Kristus bukan karakter yang lain. Kita punya bagian masing-masing. Kita sudah punya rencana di dalam diri kita masing-masing, Bapak Ibu Saudaraku. Kita sudah punya rencana Tuhan. Jadi jangan takut. Seperti yang saya katakan tadi, Yesus mati di kayu salib untuk mengembalikan kita ke zaman sebelum dosa. Oke, selanjutnya. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kristus adalah kepala kita, dan kita adalah tubuh Kristus. Oke, bisa dimengerti Bapak Ibu Saudara? Perhatikan, Kristus adalah kepala kita, dan kita adalah tubuh Kristus. Dan Alkitab mencatat tubuh Kristus itu berbeda-beda. Ada tangan, ada kaki, ada bahu, ada punggung. Yang jelas kepala adalah Kristus. Tangan berbeda fungsinya dengan kaki. Tangan kiri dan tangan kanan di beberapa daerah berbeda fungsinya. Makanya kalau ada anak-anak minta dengan tangan kiri, sopan, tangan kanan dong. Nah, di Indonesia khususnya masih membedakan tangan kanan dengan tangan kiri. Tetapi beberapa negara di Eropa bagi mereka tangan itu sama. Tidak ada tangan manis, tidak ada tangan pahit. Sama semuanya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi beda-beda fungsinya. Berbeda. Kaki berbeda. Jadi kalau kita lihat ada pelayanan di sana kesembuhan, lalu kita tidak melihat di tempat kita ada kesembuhan, lalu kita berpikir, kenapa ya di tempat kami nggak ada kesembuhan? Kenapa ya di gereja kami nggak ada kesembuhan? Jangan berpikir begitu. Setiap tubuh Kristus berbeda-beda fungsinya. Atau jangan karena di gereja kita nggak ada kesembuhan dan tidak menyentuh kesembuhan dan tidak menyentuh bahasa roh, lalu kita anggap gereja yang lain sesat. Sesat itu bahasa roh apa itu? Laba-laba gitu. Nah itu ajaran sesat, itu nggak benar itu. Jangan. Setiap gereja itu berbeda-beda fungsinya. Mungkin di gereja lain ada doa kesembuhan, di gereja enggak. Itu beda-beda fungsinya. Yang jelas kita satu tubuh, udah. Ya kan, ada begitu ya. Sibuk komentar, itu bukan dari Tuhan itu. Kalau dari Tuhan damai, kalau dari Tuhan tentram, kalau dari Tuhan teduh. Lihat waktunya, lihat timingnya. Apakah Tuhan tidak menegur orang Farisi? Menegur. Bahkan kelihatannya dengan keras Tuhan menegur. Hai keturunan ular beludak. Ditegur. Ya kan? Jadi kalau kita lihat ada perbedaan antara gereja yang satu dengan gereja yang lain, ya jangan saling menyesatkan. Semua fungsi gereja itu berbeda-beda. Yang jelas kita satu tubuh. Selagi dia melayani Tuhan, selagi dia menyembah Yesus, kita satu tubuh. Lain cerita ya kalau nggak percaya Yesus. Kalau nggak percaya Yesus ya memang udah lain dia. Tapi kalau dia masih menyembah Yesus, meninggikan Yesus, jangan pernah saling menyesatkan. Kalaupun kita melihat ada sesuatu yang salah, melenceng dari firman Tuhan, doakan. Karena itu tugas kita sebagai orang Kristen. Jadi siapapun yang kau lihat saat ini ada kekurangannya, ada kelemahannya, doakan. Karena itu bagian dari tubuh Kristus. Kan gak enak juga kalau hanya satu tangan. Gak enak. Gak enak kalau hanya satu kaki. Gak enak. Begitulah kita dalam Kristus. Kita harus unity. Kita harus sehati dalam kekristenan. Oke, kita lanjut. Ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita.
Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Semua orang memiliki karunia berbeda-beda. Ya. Memiliki karunia berbeda-beda. Jadi jangan ada saling mengejek. Stop saling mengejek. Jangan. Setiap orang berbeda-beda karunianya. Stop, jangan saling menyesatkan. Setiap orang berbeda-beda karunianya. Stop, jangan saling merendahkan. Setiap orang berbeda-beda karunianya. Amin. Haleluya. Pasti berbeda-beda. Bukan berarti karena kita dengan yang lain tidak sama karunianya, yang lain jadi sesat atau yang kitanya lemah. Enggak ada itu. Semua berbeda-beda. Kalau kita diizinkan bernubuat seperti hamba-hamba Tuhan bernubuat, kita dengarkan ada nubuat tahun 2022 begini, syukuri. Mereka Tuhan pakai untuk mengingatkan kita agar kita berjaga-jaga di tahun 2022. Jangan diejek. Belum tentu itu dari Tuhan. Kita ejek, enak kali dia ya. Tuhan bisa ngobrol langsung sama dia lalu kita ejek. Jangan. Selagi nubuatannya itu untuk menguatkan, ya terima. Tapi memang kalau nubuatannya itu udah melenceng, udah nggak benar, ya jangan dimasukkan ke hati. Doakan dia, Tuhan, betulkah nubuatannya itu atau tidak? Ya. Jangan kita langsung main serang saja, main ejek saja, main menyesatkan saja, itu nggak boleh. Ya. Ayat 7. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu mengajar, baiklah kita mengajar. Ya. Lihat, Bapak Ibu Saudaraku. Jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jangan kalau sudah Tuhan pakai melayani, jadi aneh-aneh tindakannya. Aneh-aneh tingkah lakunya, merasa udah dipakai Tuhan. Ada banyak begitu pelayan. Sebelum melayani santai aja hidupnya. Selalu damai, tentram. Tapi udah melayani, kok jadi berubah. Tapi berubah bukan jadi lebih baik. Berubah seolah-olah dia itu bangga bisa Tuhan pakai. Ujungnya menuju kepada kesombongan. Itu nggak boleh. Jangan pernah lakukan itu Bapak Ibu Saudaraku. Saya katakan hari ini, Tuhan memakai kita bukan karena kita udah sampai kepada levelnya Tuhan, bukan. Tapi Tuhan memakai kita karena Tuhan merendahkan levelnya lah, itu bahasa saya. Merendahkan dirinya agar bisa setara dengan kita, sehingga dia bisa memakai kita. Kalau standarnya Allah, ya nggak akan bisa kita melayani Tuhan. Kalau standarnya Kristus, nggak akan bisa. Seperti yang dituliskan dalam Ulangan 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, baik-baik mendengarkan. Kadang-kadang kita juga nggak baik mendengarkan, masih mau sambil main gadget di gereja, main handphone. Iya kalau masih buka Alkitab elektronik, ini buka Facebook lagi, buka chat WA lagi, buka Instagram lagi. Ya udah di situ aja kita nggak lulus. Kita udah nggak baik-baik mendengarkan suara Allah. Kadang-kadang kita fokus aja, fokus tanpa pegang yang lain, tanpa lirik kanan lirik kiri, kita nggak akan bisa baik mendengarkan. Apalagi kita dengan menggunakan sambil pegang handphone. Lain cerita kalau online ya. Ya online harus pegang handphone dong. Kita berbicara yang onsite dulu. Yang di gereja, yang udah tatap muka, yang onsite. Kita hanya 2 jam beribadah, tapi masih disempatkan main Facebook. Masih disempatkan buka WhatsApp. Masih disempatkan melihat yang tidak berhubungan dengan ibadah. Maka hari ini siapapun engkau Bapak Ibu Saudaraku yang mengikuti ibadah ini secara streaming di rumah-rumah. Kalau engkau mengikuti ibadah onsite, nonaktifkan handphonemu. Kalaupun ada yang kau tunggu, Bapak Ibu Saudaraku, silent.
Dan jangan buka ketika engkau ibadah. Itu yang Tuhan katakan. Baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Itu Alkitab katakan. Dan melakukannya dengan setia. Oh, kesetiaan kita sangat rentan untuk tidak setia. Orang Kristen zaman sekarang sangat rentan untuk tidak setia. Baik-baik mendengar dan setia. Berapa banyak kita nggak setia? Banyak. Setia bukan hanya berbicara minggu ibadah. Setia bukan hanya berbicara hari ibadahnya saja. Enggak, setia setiap hari. Setiap hari harus setia. Harus setia kepada Yesus. Dalam pekerjaanmu engkau harus setia kepada Yesus. Dalam kehidupanmu sehari-hari engkau harus setia kepada Yesus. Dalam jualanmu engkau harus setia kepada Yesus. Dalam bisnismu engkau harus setia kepada Yesus. Dalam rumah tanggamu sebagai suami engkau harus setia kepada Yesus. Para suami-suami harus belajar setia kepada Yesus melalui rumah tanggamu. Apa yang Yesus katakan? Kalau engkau melihat wanita saja dan menginginkannya, engkau sudah berzina. Apakah engkau setia? Kadang-kadang kita lihat handphone itu, begitu banyak wanita di sana. Lalu engkau mulai membanding-bandingkan. Kenapa lah istriku nggak bisa kayak gini ya? Engkau tidak setia. Nih ibu-ibu penyuka K-pop Korea. Kenapa lah suamiku nggak seganteng ini ya? Engkau masuk itu dalam apa? Dalam jeratnya setan. Engkau tidak setia dalam rumah tanggamu. Itu yang Alkitab katakan, engkau harus setia setiap saat. Dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam usahamu, dalam semuanya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Ya. Lakukan. Lalu apa katanya? Engkau mendengarkan baik-baik, nanti baca di rumah, Ulangan 28, Bapak Ibu Saudaraku. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Mendengarkan dan melakukan, dan tidak hanya sekali melakukan, dengan setia. Kalau ditarik dari standar ke Kristus, standar Kristus ini, ya kita nggak layak. Jadi kenapa kita bisa layak? Karena Yesus sudah menurunkan. Dalam Filipi 2 dikatakan, mengosongkan kealahannya menjadi sama. Jadi Allah yang menurunkan standarnya, bukan kita yang mencapai standarnya Allah. Maka nggak ada yang disombongkan. Nggak ada yang bisa disombongkan. Karena Allah yang turun, bukan kita yang naik. Bisa dimengerti Bapak Ibu Saudaraku? Jadi para pelayan-pelayan atau para hamba-hamba Tuhan, atau jangan sombong, jangan. Karena Allah yang menurunkan dirinya, bukan kita yang naik. Kalau kita yang naik, atau karena kapasitas kita, adalah karena kapasitas pasti, tetapi itu gak ada apa-apanya dengan apa yang dimiliki Tuhan. Gak ada apa-apanya. Jadi gak boleh sombong, ya, gak boleh sombong Bapak Ibu Saudaraku. Kalau Tuhan pakai saat ini, bersyukur. Itu saja. Dan kita tahu semua yang kita miliki kan pemberian Tuhan. Ya kan? Semua yang kita miliki pemberian Tuhan, udah. Bukan milik kita. Itu pemberian Tuhan. Kalau milik orang, ngapain kita sombongkan? Karena memang gak ada milik kita di dunia ini. Seperti yang sudah saya terangkan, gak ada milik kita di dunia ini selain dosa. Udah. Amin. Jika karunia untuk melayani, melayani. Jangan juga sudah dipakai Tuhan. Pendetamu sudah dipakai Tuhan untuk mengajakmu melayani. Janganlah Pak Pendeta, belum waktunya. Ini juga bermasalah. Bukan hanya yang sudah melayani bermasalah. Orang yang gak mau melayani juga itu ada sesuatu masalah di dalam dirinya. Udah dibujuk pendeta, dimanapun gerejamu Bapak Ibu Saudaraku. Udah dibujuk-bujuk, diajak lah, bukan dibujuk-bujuk ya.
Udah diajak untuk melayani, mari melayani Pak. Bapak udah bisa melayani, nggak mau. Jangan juga begitu. Karena Tuhan juga memakai pendeta atau hamba Tuhan di tempatmu berada, memakai gembalamu sebagai perantara Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan agar engkau melayani. Terus nggak mau melayani. Amin. Haleluya. Itu yang Tuhan katakan, Bapak Ibu Saudaraku ya. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Kalau Tuhan berikan kita karunia untuk mengajar, mari mengajar. Mari salurkan apa yang sedang Tuhan berikan kepadamu, kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan pelit. Capek lah Pak Pendeta. Kita kan sekolah tinggi-tinggi, masa capek sekolah tapi nggak mau capek sekolah tinggi-tinggi, bayar mahal-mahal, kita kasih gratis. Jangan juga begitu. Jangan. Kalau Tuhan kasih karunia mengajar, mengajar. Kalau Tuhan kasih karunia menginjil, menginjil. Penginjilan tidak hanya pergi ke daerah-daerah. Penginjilan tidak hanya pergi ke tempat-tempat terpencil. Di sekelilingmu, engkau melihat ada orang-orang yang tidak peduli dengan Tuhan, injilin mereka. Katakan bahwa hidup ini sederhana, singkat. Hidup ini sangat singkat. Mari teman-teman, berbalik dan bertobatlah kepada Allah. Harusnya begitu. Kalau engkau melihat ada anak-anak yang sudah mulai nggak benar kelakuannya, selagi belum jauh berbuat kesalahan, ajak mereka kepada Tuhan. Ajak, jangan biarkan. Jangan jadi orang yang egois. Cukup aku ke gereja udah, aku selamat. Orang lain biarin aja di situ. Itu kan hak mereka. Itu kan ininya mereka. Jangan jadi orang yang egois. Jangan menjadi orang Kristen yang egois. Tapi Pak Pendeta takut kita loh Pak Pendeta. Nanti kita ajak begini-begini, kita yang disalahkan. Minta Tuhan memberi hikmat kepadamu. Tuhan beri aku hikmat bagaimana caranya agar aku bisa menyentuh mereka tanpa tersinggung. Tuhan berikan aku hikmat bagaimana caranya agar aku bisa membawa mereka kepadamu tanpa tersinggung. Itu Bapak Ibu Saudaraku. Oke, kita lanjut, kita selesaikan sampai ayat 8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Ada karunia menasihati. Jadi jangan kalau ketemu sama orang tua yang suka menasihati, ini menasihati aja kerjanya ini, lalu engkau kabur. Jangan. Bersyukurlah kalau ada masih menegur kita. Selagi saya katakan, kalau masih ada orang menegurmu, bersyukur daripada orang membiarkanmu jatuh dalam dosa. Kalau istrimu terus merepet ketika engkau mabuk, bersyukur. Amin. Yang percaya katakan amin. Kalau istrimu terus merepet karena engkau main skater, bersyukur daripada kau dibiarkan masuk terlalu dalam ke jurang yang dalam, malah ikut pula istrimu menggali lubang kuburmu. Ya kan, menyakitkan. Anak-anak, kalau orang tua masih menegurmu, bersyukur. Jangan emosi, jangan marah. Ketika orang tua menegurmu, engkau emosi, engkau marah, kebencian timbul. Jangan. Masih bersyukur engkau punya orang tua. Di luar sana banyak, mungkin orang tuanya masih hidup, tapi karena broken home, dia tidak menerima kasih sayang dari orang tua. Lebih menyakitkan. Lebih menyakitkan orang yang broken home itu. Walaupun mereka bisa bangkit. Banyak kok yang bangkit dari broken home. Banyak. Tapi itu menyakitkan dibandingkan kita yang mungkin orang tua kita sudah meninggal. Kalau kita meninggal ya memang kita nggak bisa mencari kasih sayang dari mereka. Udah meninggal. Masalahnya ini hidup, orang tua hidup tetapi tidak memberi kasih sayang. Itu sakit. Maka kalau masih ada orang tuamu, syukuri. Kalau orang tuamu masih menegur, syukuri. Kalau orang tuamu masih mengarahkanmu, syukuri. Jangan merepet, jangan kesal, jangan emosi. Jangan pernah lakukan itu.
Engkau tanya orang-orang yang sudah meninggal orang tuanya itu. Mereka akan menganggap, mereka akan bercerita bahwa dunia ini sangat sakit. Ya. Tanya itu mereka. Yang masih punya orang tua. Jangan maki-maki orang tuamu, jangan kutuki orang tuamu. Karena sudah tua mungkin merepotkanmu. Lalu engkau, aduh kapanlah mati ini. Jangan. Kalau ada orang di antara Bapak Ibu Saudara yang pernah melakukan itu, jangan lagi lakukan itu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau ada suamimu yang menegurmu terus belanja online, jangan kesal. Jangan ngomong, ya aku kan pakai duitku, bukan duitmu. Jangan. Bersyukurlah kalau masih seorang menegur. Gimana kalau suamimu nggak menegur, lalu engkau kebablasan belanja, kecanduan belanja online, hingga terlilit utang. Apa yang terjadi? Kan masalahnya udah ribet, udah berabe, udah repot, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut. Ya. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Kalau engkau ingin membagi-bagikan sesuatu, lakukan dengan hati yang ikhlas. Lakukan dengan hati yang tulus. Ya kan? Lakukan apapun yang engkau berikan. Jangan punya maksud atau tujuan yang lain. Jangan. Lakukan dengan hati yang tulus. Ya. Kita lanjut Bapak Ibu, kita selesaikan. 1, 2, 3. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagikan sesuatu, hendaklah yang melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendak ia melakukan dengan sukacita. Hendaklah engkau melakukan dengan kerajinan. Jangan kebaikanmu pernah kendor. Mungkin engkau memberi untuk 10 orang yang menghargaimu hanya 1 orang, jangan kendor untuk memberi. Terus memberi. Engkau menasihati 10 orang tapi yang bertobat mungkin hanya 1 orang, jangan pernah kendor semangatmu untuk menasihati orang. Mungkin engkau mengajak orang agar bertobat, mengajak ke gereja 20 orang tapi 1 pun gak mau datang. Jangan pernah kendor semangatmu untuk mengajak orang datang beribadah. Karena semuanya itu akan menghasilkan kebaikan. Mungkin saat ini mereka tidak mau engkau ajak ke gereja. Ya. Mungkin saat ini engkau mengajak mereka tapi mereka tidak mau. Tetapi perhatikan, suatu saat mereka akan disentuh oleh Roh Kudus dengan ajakan-ajakanmu itu. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya yakin dan percaya kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini, apapun yang menjadi kerinduan hatimu, apapun yang menjadi sesuatu yang kau imani, yang kau harapkan terjadi di tahun ini, percayalah, Tuhan Yesus Allah yang merencanakan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa Bapak Ibu Saudaraku. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku
nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini percayalah engkau yang sakit, Tuhan nyatakan kesembuhan atasmu saat ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, jadilah engkau sembuh dan tahir. Engkau yang terikat kuasa kegelapan, saat ini Tuhan nyatakan pembebasan atasmu. Engkau yang merindukan saat ini jawaban-jawaban doamu, saya berdoa jadilah kepadamu sesuai dengan kehendak Tuhan. Percayalah, kuasa itu akan bekerja di dalam hidupmu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin. Oke Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, terima kasih telah bergabung. Mari kita tutup ibadat kita dengan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, terimalah berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau, dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, juga dari seisi rumahmu. Terimalah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, terima kasih telah bergabung dalam ibadah panggilan doa pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Sampai bertemu kembali di streaming berikutnya. Biarlah kasih Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudaraku. Oke, saya mau menyapa sebelum menutup. Terima kasih buat Saudara Kembarwati, amin. Saudara Joela Uran, Saudara Nidar Jedrato, Rita Silalahi, Lamtiur, Tuhan Yesus memberkati. Kembarwati, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Banyak di sini Bapak Ibu Saudaraku. Dari manapun Bapak Ibu Saudara berada, saya yakin dan percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja. Ada kuasa Tuhan. Saudara Lydia Hai, Tuhan memberkati. Saudara R. Sipayung, opung kita, Tuhan berkati opung kita. Gerida Ando, Tuhan memberkati. Uring Wan Emang, Tuhan memberkati. Everia Pangaribuan, haleluya. Atika Padati, Mama Dira, Tuhan berkati Mama Dira. Epa Huta Soit, saudara ini Bapak Ngapso Sayoter sini, Tuhan berkati, terus bergabung. Angkyu Pusut, Tuhan berkati. Ruli Marbun, Tuhan memberkati. Nia Hutagalung, Nila Hutagalung, Tuhan memberkati. Kadep Juging, Tuhan memberkati. Endang, Ibu Endang, Siti Ningsi, Tuhan memberkati Ibu Endang. Ini Saudara Mikal OB, dari ini selalu bergabung dengan kita ini. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Haleluya. Saya tidak bisa menyapa Bapak Ibu Saudara satu persatu dimanapun berada. Saya hanya bisa berdoa. Biarlah kasih Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Kasih Tuhan menyertai seluruh saudara, keluarga, seisi rumah dimanapun berada. Sampai ketemu di live streaming berikutnya. Saya Pendeta Kardi Chandra Simanung Kalit. Tuhan Yesus memberkati. Salam Kristus.